Saat lagi kita ikuti Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Bicara tentang kesehatan mental, jiwa yang sehat, dan tentu ibadah maksimal. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai ketenangan jiwa yang dimulai dari kesehatan mental dan meraih ibadah yang maksimal. Yang pertama yang disebut dengan sehatun niyah, niat yang sah, niat yang benar. Selama niat kita benar, ya, atau sehatun niyah, niat yang bagus, maka akan dinilai sebagai sebuah amal ibadah. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan beliau, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung pada niat. Maka barometer yang pertama adalah sehatun niyah, niat yang sehat. Kalau sudah niatnya sehat, motivasinya bagus, ya, kemudian orientasinya bagus, baik dalam kacamata Allah SWT, baik dalam pandangan Rasulullah SAW, baik dalam kacamata syariah, maka itulah yang akan menghadirkan ibadah yang maksimal. Yang pertama adalah sehatun niyah. Yang kedua adalah sehatul fikri, sehatul ilmi. Ilmu kita harus benar. Kalau ilmu kita benar, sehat ilmunya, ya, berdasarkan ajaran agama Allah SWT, tidak menggunakan ilmu-ilmu batil, ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah SWT, maka akan berujung pada sehatul amal, yaitu amal yang benar, yang diawali dengan sehatul ilmi, sehatul fikri, sehat dalam berpikir, sehat dalam ilmu pengetahuan. Apabila kita berpuasa Ramadan, maka harus sehat ilmu tentang Ramadan. Itu yang disebut dengan al-ilmul hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling aplikatif, paling fungsional adalah ilmu yang menjawab tentang realitas kehidupan. Apabila kita berpuasa kemudian kita mengilmukan ilmu puasa, itu yang namanya sehatul ilmi. Ya, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka harus kita ilmukan tentang ilmu puasa. Apa yang menjadi syarat sah rukun puasa kita ilmukan dengan baik, sehingga perlu yang disebut dengan sehatul ilmi, sehatnya ilmu. Kemudian yang ketiga adalah sehatul ilmi, sehatul amali, bagus cara melaksanakannya. Kalau sudah ilmunya benar, niatnya benar, maka harus diikuti dengan cara dan praktek yang benar. Salat tarawih harus ada praktek dan cara yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baca Quran harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berzakah begitu juga. Beribadah haji, berumrah sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya sehatul amal. Harus benar secara aplikatif, secara amaliyah. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan sehatul aqidah. Akidah kita harus yakin apa yang harus kita lakukan itu berdasarkan apa yang dari tuntunan Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Keyakinan kita di saat kita melaksanakan sebuah perintah Allah SWT akan mendapatkan ganjaran pahala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sehatul khitam. Akhir dari perbuatan kita itu berorientasi pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, para dapat mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan kita. 5 indikator inilah yang harus kita jalankan. Termasuk di situ adalah kesehatan mental. Mental sini kesehatan motivasi,
kesehatan fisik, kesehatan psikis kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apa sebabnya? Sihhatul abdan muqaddamun ala sihhatil ibadah. Ada kaidah usuliyah yang mengatakan apalagi mendahulukan sehat fisik itu lebih diutamakan daripada sahnya ibadah. Apa sebabnya? Kalau fisik kita sakit, bagaimana akan maksimal ibadah? Maka perlu ya kita mempersiapkan fisik kita itu untuk tetap sehat. Berpuasa orientasi utamanya adalah kesehatan. Sumu tasihhu. Maka harus kita makan sahur, ya, minum secukupnya di malam hari, makan sahur secukupnya di malam hari agar apa? Di siang hari kita ada ketahanan tubuh kita sehingga kita sehat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kesehatan mental penting. Ya, ini hati kita harus terkontrol. Tidak ada cara lain untuk mengontrol hati, pikiran kita adalah tadabbur, merenung, berpikir, merefleksi diri kita sendiri sebagai hamba Allah yang diberikan potensi oleh Allah, potensi kecerdasan, potensi emosional, potensi spiritual, potensi sosial, semuanya itu menyatu dalam dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali bahwa ada dimensi spiritual kesucian itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah beliau katakan wa'lam anna taharah laha arba'a maratib, bahwa kesucian itu, kesehatan mental psikis itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tathhirul zahir minal adran wal akhbas, yaitu sucinya ya secara zahir ya, bahwa kita suci dari kotoran dan hal-hal yang najis. Itu juga bagian daripada kesehatan psikis kita. Yang kedua adalah tathhirul jawarih minal atham, ya sucinya, sehatnya fisik anggota kita dari dosa. Itu juga kesehatan fisik, kesehatan mental, yaitu sucinya anggota tubuh dari segala dosa. Mata terhindar dari hal-hal yang diharamkan Allah, tangan terhindar dari hal-hal menzalimi orang, kaki terhindar dari hal-hal yang menyebabkan orang melakukan kezaliman, dan seterusnya yang disebut dengan tathhirul jawarih minal asam, sucinya ya sehatnya anggota tubuh dari segala noda dosa. Yang ketiga kita bilang adalah tathhirul qalbi minal awsabil dzabimah, yaitu sucinya sehatnya hati dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak baik. Sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati itu banyak. Amradul qulub, ra'su amradil qulub, ya pangkal dari penyakit hati itu ada al-hasad, al-haqad, ya iri dengki. Itu adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati itu ada riya, sum'ah, hasad, iri dengki, sombong, takabur, itu adalah penyakit hati. Maka orang yang sehat mental hatinya itulah orang yang bisa maksimal menjalankan perintah Allah dan maksimal menjalankan ibadah, dan tentu akan menghadirkan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup dan kehidupannya. Yang keempat kata beliau adalah tathhirul qalbi amma siwallah wa hiya taharatul anbiya war rusul alaihi salatu wassalam. Yang keempat ini adalah dimensi kesehatan mental yang paling tinggi adalah sucinya hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu ta'alluq billah, bersambung paut dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Tidak pernah ingat duniawi, tidak pernah melihat terkontaminasi oleh unsur-unsur duniawi. Hanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu kesehatan mental hati seseorang yang selalu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang kesehatan mental, jiwa yang tenang, jiwa yang pikiran yang tenang, pikiran yang sehat akan menghadirkan maksimal dalam pelaksanaan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Itulah pesan-pesan mulia yang disampaikan pada kesempatan ini. Muzakarah Ramadan Radio Republik Indonesia Mataram. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokah dari kajian kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, terima kasih Bapak Tuan Guru. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu meraih ya dimensi kesehatan mental tertinggi tadi yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nggih Bapak Tuan Guru. Iya. Saya persilakan mendengar yang ingin bergabung di 646521 atau melalui jalur GSM di 081 80 20 56 ribu, bisa juga melalui WhatsApp yang bisa menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan
Dan selain itu juga pendengar Anda bisa menyaksikan Muzakarah Ramadan sore hari ini melalui live streaming YouTube RRI Mataram Official. Untuk Anda juga yang ingin bertanya, boleh juga bertanya melalui live streaming YouTube RRI Mataram Official. Baik, saya persilakan 3 penanya terlebih dahulu untuk nanti kemudian saya persilakan Bapak Tuan Guru untuk menjawab. Baik, Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo Muzakarah Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Yang ini Bapak Maat Adenan bila tepung gerong Beleke. Pak Maat di Bleke, baik silakan. Yang tanya niki arak dua. B belian pahala sembahyang sunat tarawih atau ba'diatan isya. Ini aja yang saya tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maat yang ada di Bleke. Saya permalumkan ya untuk Anda yang ingin bertanya, pendengar boleh 1 pertanyaan agar tentunya memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang lain untuk bertanya juga. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa di mana Niki, mohon dikecilkan dulu volume radionya, Pak. Dengan Pak Junaidi di Toraja Praja Timur. Pak Junaidi di Praja Timur. Sila Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di fase kedua bulan Ramadan ini, fase maghfirah, ampunan Allah, terkait dengan istighfar, Pak Tuan Guru. Ada 3 jenis istighfar. Pertama, istighfar untuk tubuh, untuk badan kita. Kemudian istighfar untuk hati. Dan istighfar untuk roh. Mohon penjelasan tentang hal ini, Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Praja Timur. Kemudian saya kutipkan juga pertanyaan dari room chat YouTube RRI Mataram Official. Ya, saya permalumkan juga untuk yang bertanya melalui YouTube ya. Silakan, nanti saya akan utamakan juga yang bertanya sesuai dengan topik kita ya pada sore hari ini tentang kesehatan mental sehat, ibadah maksimal, puasa dan ketenangan jiwa. Baik, dari Assalamualaikum Bapak Tuan Guru, hamba Allah izin bertanya, apa hukumnya orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, padahal dalam segi materi, harta dia mampu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Begitu pertanyaannya. Mengawali dari Pak Maat, Pak Tuan Guru yang ada di Bleke. Ya, terima kasih. 3 penanya yang luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Pak Maat Adnan tentang salat tarawih dan salat sunat ba'diyah isya. Mana yang lebih afdal? Semuanya afdal. Kenapa? Karena sunnah muakkadah ya. Salat isya itu adalah sunnah muakkadah, itu yang namanya rawatib namanya. Salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat fardu. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat sunat yang paling afdal adalah salat sunat yang mengiringi salat fardu. Yang mengiringi salat fardu itu adalah salat sunat rawatib. Yang salat rawatib itu misalnya ba'diyah setelah salat maghrib. Jadi kalau qobliyah maghrib itu tidak muakkad ya, boleh tidak boleh sanakan boleh tidak, tapi yang muakkad adalah ba'dal maghrib. Kemudian isya qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya itu muakkad. Kemudian zuhur qobliyahnya ba'diyahnya itu muakkad, sunnah muakkadah. Kemudian asar yaitu qobliyahnya saja, ba'diyahnya tidak ada. Subuh ya qobliyahnya yang sunnah muakkadah. Artinya bahwa salat tarawih itu dilaksanakan setelah salat isya. Setelah salat isya kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan sunnah muakkadah, yaitu salat sunat ba'diyah isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu baru salat sunat tarawih. Jadi mana yang didahulukan? Dahulukan dulu ya ba'diyah isyanya. Setelah salat isya 4 rakaat, wirid zikir berdoa, lanjutkan dengan salat sunat 2 rakaat, baru lanjut ke salat sunat tarawih. Kedua-duanya itu adalah sunnah muakkadah. Apalagi salat tarawih itu hanya khusus dilaksanakan di malam-malam Ramadan. Jangan sampai hilang pahala daripada pada salat tarawih itu. Maka supaya menggabungkan kedua-duanya, ya silakan kita salat isya dulu, kemudian baru salat sunat
ba'diyah isya 2 rakaat, baru dilanjutkan dengan sholat tarawih, sholat sunat tarawih. Mana yang besar pahalanya? Kedua-duanya besar pahalanya. Kenapa? Karena min sunanin Nabi, karena sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarawih tentu karena bilangannya banyak, berapa kali rakaatnya, ada 11 rakaat, ada 23 rakaat, tentu ya memiliki nilai-nilai pahala masing-masing rakaatnya. Tapi dalam aspek afdoliyahnya adalah dahulukan dulu sholat sunnah qobliyah isya. Wallahu a'lam. Itu ya tentang sholat tarawih dan ba'diyah isya. Kemudian dari saudara Junaidi di Sukaraja Praia Timur tentang maghfirah atau istighfar. Istighfar itu ada istighfar yang sifatnya qaulan wa qalban, sirran wa jahran. Ya, secara hukum syariah istighfar itu ada 2 kategori. Istighfar yang dibaca secara jahar dengan suara lantang, astagfirullahaladzim, li wali walidayya dan seterusnya. Ada istighfar yang sirran, sirran yang secara sir, tidak didengar oleh orang lain, hanya didengar oleh telinga kita atau masuk dalam hati kita. Itu namanya istighfar sir. Tapi dalam ilmu tasawuf ada pembagian tentang istighfar yang disebut dengan istighfar tubuh, ada istighfar hati dan istighfar roh. Ini artinya bahwa ada 3 elemen penting dalam dimensi manusia. Pertama adalah dimensi al-ajsad. Ajsad ini adalah jasad. Jasad kita ini tentu ya memiliki fungsi. Di saat dia berdosa maka perlu istighfar. Hati, mata, telinga atau panca indera ini di saat dia berdosa maka harus dihapus dosanya dengan cara istighfar. Istighfarnya bagaimana? Ya menggunakan melafazkan kata istighfar, astagfirullahaladzim, li wali walidayya dan seterusnya dengan segala redaksi istighfar. Apalagi kita menggunakan sayyidul istighfar, astagfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ila akhiri. Itu adalah bagian dari cara menyucikan anggota tubuh dari noda dosa. Mungkin mata pernah melihat hal yang dilarang, telinga pernah mendengar sesuatu yang diharamkan, mungkin bibir, mulut, lidah kita pernah ya berkata kotor, maka dihapus semuanya dengan istighfar qauli. Kemudian ada yang istighfar qalbi, hati. Hati ini adalah sebagai barometer semua kehidupan manusia. Al-umdatu 'alal qulub. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang itu ada memiliki segumpal darah, segumpal daging, jika baik daging itu baik semua tubuhnya, jika jelek jelek semua tubuhnya, yaitu hati. Ala inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Maka agar hati ini tetap suci bersih, maka diistighfarkanlah. Hati istighfar agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh, nyawa ini juga perlu, karena roh dan nyawa ini yang akan kekal, akan abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus terus disucikan dengan ya istighfar. Istilahnya istighfar ruhi. Adapun pembagian-pembagian ini adalah pembagian dalam ilmu tasawuf. Pada hakikatnya ada yang disebut dengan latifatul ruh, latifatul qalb, latifatul arkan, ajsad. Itu tiada lain, tujuan utamanya adalah agar fisik, hati, jiwa, raga itu sehat secara syar'i maupun sehat secara tabi'i, natural atau secara kesehatan. Itu maksudnya ya Mas Junadi. Yang penting kita jalankan istighfar dengan baik, istighfar yang memenuhi kriteria penyesalan terhadap noda dosa yang Allah kita yakini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu cara yang terbaik dalam memahami yang tadi itu. Baik, selanjutnya kemudian dari YouTube itu orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya. Tentu matis orang tua itu berdosa. Kenapa kewajibannya? Ya, kewajiban orang tua adalah memberikan pertama ayyusammiya waladahu. Ya, kewajiban orang tua adalah pertama memberikan nama anaknya dengan nama yang baik. Khairul asma ma'ubbida wa hummid. Ya, nama yang baik itu adalah nama yang ada pujian-pujian, Adam, Ahmad dan Abdullah dan seterusnya. Kemudian dia berikan nama kepada anaknya, itu kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua adalah ayyurabbiyahu, mendidik anaknya.
Ya, anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua itu wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Jika tidak, dia akan berdosa sepanjang hayat, sepanjang masa. Bahkan orang tua dulu yang pertama masuk neraka jika anaknya masuk neraka. Itu akibat dari orang tua yang tidak menjalankan amanah perintah Allah, titipan Allah berupa anak. Maka wajib untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Jika tidak, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban orang tua adalah ayuzawijahu, menikahkan anaknya. Kalau sudah masanya menikah, nikahkan agar terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin utama kewajiban orang tua dalam hal memberikan pendidikan kepada anaknya. Apalagi orang tuanya mampu, orang kaya raya, kemudian dia tidak menggunakan harta bendanya untuk mendidik, membiayai anaknya sekolah, membiayai anaknya kuliah. Itu dosa besar bagi orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Tuan Guru. 3 pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya kami persilahkan kembali di 646521 atau di 081 80 20 56.000. Assalamualaikum. Iya, terputus. Dicoba kembali, silakan. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Halo, assalamualaikum. Muzakarah Ramadan, assalamualaikum. Baik, terputus kembali. Silakan dicoba kembali pendengar yang bergabung. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Niki? Nan Udin ini di Karangasem, Bali. Pak Udin di Bali, Masya Allah. Silakan Pak Udin. Terputus, sayang sekali belum disampaikan pertanyaannya. Di belakangnya Pak Udin. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Baik, Pak Ibu Tori. Aisyah di Lombok Barat ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang cuma bisa melaksanakan sholat rawatib itu sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, dan isya juga begitu, Pak Tuan Guru. Bagaimana ini yang begini gitu. Terus apa namanya itu solawat istighfar yang tadi, bagaimana kalau istighfarnya astagfirullahalazim wa atubu ilaih gitu. Nah, bagaimana dengan istighfar yang ini Pak Tuan Guru? Cuma nikinggi Mbak Pori, Pak Tuan Guru, matur tampiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bunda Aisyah, silakan. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Maya di Lombok Tengah. Mbak Maya di Lombok Tengah. Silakan Mbak Maya. Gimana hukumnya orang yang berhutang tidak mau bayar hutang? Sedangkan ditagih udah berapa kali tarsok aja dah bilang gimana hukumnya puasanya. Sah atau enggak gitu. Cuman itu aja Pak Tuan Guru. Hukum puasanya yang ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali saya kutipkan pertanyaan di komentar YouTube. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru, mengapa muslimin banyak yang merayakan nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan, sedangkan Allah berfirman, Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar? Begitu pertanyaannya. Ibu Aisyah mengawali ini Pak Tuan Guru, silakan. Terima kasih, ada 3 penanya. Pertama, Ibu Aisyah tentang rawatib ya. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah salat sunat yang mengiringi salat fardu. Ya, sehingga afdalus sunani, salat sunat yang paling afdal itu adalah salat sunat rawatib karena mengiringi yang fardu. Apa sebabnya salat sunnah rawatib itu adalah sunnah muakkadah? Kenapa? Litujbiro fawatas shalah, untuk menambal kekurangan waktu sholat fardu. Mungkin saat waktu sholat fardu kita kurang khusyuk, hati kita kemana-mana. Agar ya sempurna sholat itu, maka dianjurkan sholat sunat rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Itu fungsinya untuk menyempurnakan yang bolong-bolong dari sholat fardu tadi.
Itu sebabnya dia sangat afdol, sangat sunnah muakkadah, salat sunat rawatib tadi. Nah kalau Ibu Aisyah hanya bisa laksanakan zuhur dan isya saja, ya pasti kurang pahalanya. Ya, yang paling penting kan istiqomah tadi, salat sunnah rawatib zuhur, asar, isya, maghrib, subuh itu usahakanlah. Ya itu karena itu salat sunnah yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sunnah muakkadah itu pendengar RRI Musaimat, ada dua kategori sunnah itu, ada sunnah muakkadah dan sunnah gairu muakkadah. Salat sunnah muakkadah itu artinya salat sunnah yang terus menerus dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah berhenti, tidak pernah ya jeda, tidak pernah off ya melaksanakan salat sunnah itu, sehingga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namanya sunnah muakkadah. Kalau sunnah gairu muakkadah itu artinya salat sunnah yang kadang-kadang Rasulullah tinggalkan, kadang-kadang dilaksanakan. Itu sebabnya dia gairu muakkadah. Nah, salat rawatib itu adalah sunnah muakkadah. Kita usahakan maksimal untuk bisa melaksanakannya. Kemudian istighfar. Istighfar itu dengan redaksi apa saja. Nenek kaji tunas ampun maaf, bahasa Sasak, bau, bisa. Apa saja yang penting kita menyesal diri. Nenek kaji lulu dosa, nenek kaji tunas ampun maaf, ada saat ampunan dosa salah ya Allah. Itu juga istighfar namanya. Ya, bahasa Sasak. Kalau bahasa Arabnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Nenek kaji tiang nunas ampun maaf, tiang tobat, jok dari ke jok kaji siri Allah. Itu maksudnya itu. Mau bilang astaghfirullahalazim wa atubu ilaik boleh. Astaghfirullahalazim li wal walidayya dan seterusnya boleh. Apapun redaksi, yang penting redaksinya itu adalah tunas ampun maaf jok dari Allah Ta'ala sebagai bukti kita salah, bukti kita khilaf, bukti kita sadar bahwa kita manusia melaksanakan ya noda dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Aisyah ya, mau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih boleh, maupun redaksi-redaksi ya taubat yang bahasa lain. Sasak juga boleh Pak Tan Guru ya. Boleh sangat sekali. Kemudian dari Mbaknya di Loteng, hutang tidak mau bayar hukum puasanya. Tidak ada hubungannya puasa dengan hutang. Ya. Kalau hutang tetap wajib dibayar, sedangkan puasanya tetap sah. Ini mungkin persoalan komitmen saja ya, komitmen janji ya, penuhi janji kalau ada ya rezeki untuk membayar hutang, bayarlah hutangnya. Karena menunda-nunda bayar hutang bagi yang mampu itu adalah sebuah kezaliman, tidak bagus kata Rasulullah SAW. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda orang yang punya harta untuk melunasi hutangnya itu adalah sebuah kezaliman, sebuah dosa besar. Nah, kalau puasa ya laksanakan puasanya ya, dengan baik sehingga tidak ada ya, implikasi tentang kesahan puasanya karena sebab berutang tadi. Ya, hutang dengan dimensi lain, puasa dengan dimensi lain ya saling semuanya memiliki konsekuensi. Kalau puasanya tetap sah karena tidak membatalkan puasa karena sebab utang ya. Yang membatalkan puasa itu hanya 3, yaitu makan minum dengan sengaja bersenggama dengan istri siang hari, memasuki segala sesuatu ke rongga terbuka. Itu yang menyebabkan, atau muntah dengan segala seterusnya, itu yang membatalkan puasa. Jadi tidak dibatalkan puasanya oleh utang piutang. Itu Mbak Maya ya, mungkin penting untuk kita resapi bersama. Kemudian ya kenapa Muslim ya sering nuzul Quran di malam 17, padahal ya malam-malam Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini adalah tradisi ya, tradisi kita. Biasanya karena Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Dalam sebuah riwayat penjelasan bahwa Al-Quran turun pada malam ke-17 Ramadan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun mulai dari tanggal 1 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 25, 27 dan seterusnya. Tapi yang mu'zamul ulama, mayoritas ulama menyebutnya bahwa Al-Quran diturunkan pada malam ke-17 Ramadan. Itu sebabnya ya disenggarakan PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Apakah boleh nuzul Quran itu tanggal 1 Ramadan? Boleh, tanggal 25 boleh, kapan saja. Karena ya tanggal 1 sampai tanggal 20 atau tanggal 30 Ramadan itu adalah layali, malam-malam diturunkan Al-Quran ya menurut pendapat para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam yang barokah, yaitu malam Ramadan.
Ya, itu ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan tempat diturunkan Al-Qur'an. Itu artinya bahwa bulan Ramadan itu kan terdiri dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Jadi Quran kapan saja mau diperingati nuzul Qurannya boleh. Tapi tradisi kita adalah pada tanggal 17, malam ke-17 Ramadan. Itu terkait tentang tradisi kita saja. Tidak ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah terjawab 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Saya buka kesempatan kembali, silahkan. Saya informasikan kembali juga untuk Anda pendengar bisa menyaksikan Muzakarah Ramadan sore hari ini melalui live streaming YouTube RRI Mataram Official. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui room chat RRI Mataram Official. Dan juga bisa bergabung di 646 521 atau di 081 80 20 56.000. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Iya, terputus. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan dicoba kembali pendengar. Assalamualaikum. Muzakarah Ramadan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dengan Mbak Ica di Batu Muli. Mbak Ica di Batu Muli, silakan Mbak Ica. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Tuan Guru. Misal, tangan dosen. Kalau tengah muni mercon lempau, penyumpah, lentang paku, sama tenggelam, bersumpah, berdasar dengan berembai. Oh, membalas begitu maksudnya. Asal seperti dosa dengan muni lempau. Baik. Baik Mbak Ica, mohon maaf suaranya timbul tenggelam Mbak Ica. Pak Tuan Guru apakah sudah bisa menangkap pertanyaannya? Bisa. Baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sapa yang melalui pesan singkat juga melalui WhatsApp ya. Dari kemarin ini belum tersapa yang bertanya juga melalui WhatsApp. Assalamualaikum dari 082 340 486 sekian. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru, saya Anissa di Turide. Mohon izin bertanya, apa sih ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Apakah benar ciri-cirinya itu kita melihat malaikat datang, melihat pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya Pak Tuan Guru. Baik, itu dia ya dari Anissa di Turide. Dan kemudian di komentar YouTube juga saya kutipkan, Assalamualaikum Bapak Laili, salut kayangan KLU. Sahkah puasa bagi orang yang belum mandi junub hingga masuk waktu imsak, hingga imsak ya? Begitu pertanyaannya. Baik, mengawali dari Mbak Ica, Pak Tuan Guru tadi. Mercon ya, ada yang lepas mercon sehingga kaget, kemudian dia nyumpak. Bahasanya nyumpak tadi. Bagaimana kita balas dengan sumpah serapah? Ini yang tidak bagus ya. Jadi ya doakan saja. Kalau orang Arab itu marah kan, Allahumma hdik, Allahumma yahdik gitu kan. Kalau lagi marah itu orang Arab gitu. Allah yahdik. Ya, kita aja kan kadang mentesili nyumpak nyenak. Ya, usahakan jangan sampai keluar kata-kata yang kotor meskipun kita kaget, kita marah gitu kan. Biasa Ramadan kadang kan anak-anak kita gitu kan main petasan, mercon macam-macam sehingga membuat orang lain kaget. Saat kaget itu kemudian keluar sumpah serapah yang tidak baik ya. Usahakan dihindari supaya tidak mendapatkan dosa. Ya, kenapa? Karena membalas orang dengan sumpah serapah itu kan ya tidak baik ya, tidak dibenarkan dalam ajaran agama Allah SWT. Doakan saja, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia ngerti, memahami cara bermasyarakat, berinteraksi sosial dengan orang lain. Apalagi ya kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak satu agama kan, banyak agama, jadi harus kita toleransi, harus kita saling hargai, harus kita hormati pemeluk agama-agama yang lain ya, agar kita hidup rukun, damai, sejahtera di komplek di tempat kita masing-masing. Baik. Itu ajaran agama. Jadi itu dijawab dengan doa saja. ya Pak Tuan Guru Jangan ya. sampai sumpah serapah. Biar tidak berlanjut juga Pak Tuan Guru ya. Kayak biar tidak sakit hati gitu kan. Iya, baik. Ya, kemudian dari Mbak Anissa di Turide tadi. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Apa sebabnya Lailatul Qadar dirahasiakan? Agar kita semua orang yang beriman itu mencari, mengisi malam-malam Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Seandainya Lailatul Qadar itu ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin malam itu saja ya orang akan beribadah di situ kan. Sehingga ulama mengatakan bahwa wasababu fi ikhfaiha 'alas nasi wujuhun. Ada banyak sebab Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu. Ahaduha, salah satu di antaranya adalah akhwaha liyu'azzimu jami'as sanah 'alal qawli bi anna fiha aw fi jami'i Ramadan 'alal qawli aw fil ashril akhir 'alal qawli bi. Kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu, Mbak Nisa? Agar kita semua mengagungkan malam-malam Ramadan semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Ya, atau agar kita hati-hati dan waspada untuk terus mengisi Ramadan itu. Sama halnya juga Allah merahasiakan taat itu, apakah diterima apa tidak. Kama akhfallahu ridahu fit ta'ah. Allah juga merahasiakan ridhonya dalam berbuat taat. Apakah Allah redha dengan apa yang kita lakukan apa tidak? Ya wallahu alam, Allah rahasiakan keridhaannya itu. Begitu juga Allah SWT menutup, ya, merahasiakan murkanya bagi orang yang melakukan maksiat. Wa akhfa ghadabahu fil ma'asi liyahdziruha kullaha. Nah, itulah cara Allah SWT agar kita terus istiqomah mengisi Ramadan itu dengan beribadah. Kemudian cara yang ketiga adalah ya liyajtahidu fi talabiha wal timasiha fa yanalu bidzalika ajran mujtahidin. Ya, agar kita bersungguh-sungguh mencarinya di malam-malam Ramadan, ya, agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang diberikan pahala karena kita bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah SWT. Lantas ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa? Ini jelaskan, min alamatiha, kita tidak mungkin lihat secara fisik ya, tapi ada tandanya. Min alamatiha, di antara tanda dari Lailatul Qadar itu turun adalah annaha balcatun samhah la harata wala baridata. Ya. Kalau di siang hari, di pagi hari itu kalau matahari dan sinar matahari tidak terlalu terik panas, tidak panas seperti biasanya, berarti malamnya itu turun Lailatul Qadar. Jam 9, 10, 11 masih adem rasa sinar matahari itu, tidak seperti biasanya menyengat panas, berarti malamnya itu adalah malaikat turun Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Karena malaikat yang turun pada malam hari itu, semua malaikat turun saat Lailatul Qadar itu, naik dia begitu sudah terbit fajar, naik ke langit sesuai dengan perintah Allah SWT. Nah, di saat dia naik ke langit itu, otomatis sayap-sayap malaikat itu menutupi sinar matahari, sehingga sinar matahari tidak terlalu panas. Itu tanda Lailatul Qadar. Adapun yang melihat hal-hal yang aneh, ya, misalnya air menjadi kental di saat hal-hal yang biasa air itu mencair, tapi begitu dia wudhu kemudian airnya kental, itu tanda Lailatul Qadar. Atau tidak biasanya semua ya pohon-pohonan sujud seperti dia sujud kepada Allah SWT. Oh, itu disebut pohon tumbang tadi. Kalau pohon tumbang itu lain hal. Pohon tumbang itu karena tumbang dengan pertanyaannya begitu Pak Debaran dulu. Ya, kalau pohon tumbang itu bukan ciri yang biasanya kita lihat, misalnya tiba-tiba sujud, terlihat secara kasat mata kita bahwa pohon-pohon itu sujud, padahal dia bertinggi, ya tegak lurus. Mungkin itu maksudnya begitu tadi ya. Kalau yang pohon tumbang ya itu tumbang karena angin atau karena hujan, itu bukan ya ciri Lailatul Qadar. Itu semua rahasia-rahasia Allah SWT. Intinya semua orang yang beribadah pada malam-malam Ramadan, pada hakikatnya dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apakah dia lihat tandanya atau dia rasakan tandanya, yang penting beribadah pada malam Ramadan itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah semua malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Begitu ya Mbak Aisyah. Kemudian mandi junub sehingga datang waktu subuh. Sunnah kita seandainya malam hari bersetubuh dengan istri atau suami, ya mandilah sebelum sholat subuh. Apa hikmahnya? Agar tidak masuk air ke rongga terbuka, ya masuk ke telinga, masuk ke mulut, ke hidung atau ke alat kubul dubur air, ya agar terhindar itu semua. Sunnah dia mandi sebelum waktu fajar tiba. Nah, bagaimana kalau dia mandi setelah subuh?
boleh asalkan yaitu tidak sengaja memasukkan air ke dalam rongga-rongga terbuka. Rongga-rongga terbuka itu sinyal telinga, hidung, mulut, kemudian kubul dubur, itu rongga terbuka namanya. Apabila masukkan air dengan sengaja, otomatis batal puasanya. Tapi kalau dia mandi sebelum subuh, mau masukkan tidak masukkan, tidak berpengaruh kepada puasanya karena belum melaksanakan puasa. Ya itu ya, jadi tidak masalah. Lebih afdal mandi sebelum waktu subuh tiba, karena kalau mandi sebelum subuh berarti masih belum berpuasa. Kalau setelah subuh kita sudah puasa, harus hati-hati. Nah, maka setelah itu silakan mandi junub, setelah itu baru sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan, masih ada waktu pendengar untuk bergabung, untuk bertanya kepada Bapak Tuan Guru. Saya sapa yang bergabung melalui JSM. Assalamualaikum. Muzakarah Halo, Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Nelly di Narmada. Mbak Nelly di Narmada, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, misalnya ada sholat 5 waktu yang terlewatkan gitu. Misalnya karena ketiduran atau apa. Bolehkah kita mengkodoknya pas di waktu-waktu yang tidak boleh kita untuk melaksanakan sholat sunnah gitu, seperti sholat setelah subuh dan setelah sholat asar gitu. Bolehkah kita mengkodok sholat itu di waktu-waktu tersebut gitu Pak Tuan Guru? Baik. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak Kori, Pak Tuan Guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya melalui YouTube. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Tiang hamba Allah mau bertanya, jika kita sedang menyakiti seseorang dan sudah meminta maaf kepada orang tersebut dan bertaubat, dan bagaimana jika orang tersebut belum bisa memaafkan, bagaimana solusinya? Begitu pertanyaannya. Dari Mbak Nelly terlebih dahulu, Pak Tuan Guru. Mbak Nelly, silakan. tentang 5 waktu sholat, kemudian ada yang luput tidak bisa dilaksanakan karena ketiduran. Apakah boleh dikolok di waktu-waktu yang tidak dibolehkan? Ya, untuk dimaklumi oleh pendengar RRI Pro 1 Mataram bahwa ada al-awqat al-muharramah, ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Misalnya sholat ba'diyah asar tidak boleh, diharamkan. Kenapa? Karena bisa tusbihun nasara ya wal majusa, bisa menyamai cara ibadahnya orang-orang non muslim ya. Itu kata Rasulullah SAW, sehingga tidak dibolehkan sholat ba'dal asar, kemudian ba'da subuh ya, supaya tidak tidak ada sholat setelah ba'da subuh. Itu tempat yang diharapkan. Atau inda istiwa isyams, saat matahari di atas kepala kita, itu tidak dibolehkan untuk sholat illa li asbabin, kecuali sholat ada sebab. Kalau sholat ada sebab boleh, misalnya sholat zuhur, sholat asar kita keluar, kemudian kita masuk lagi ke masjid, boleh kita sholat tahiyatul masjid karena sebab kita masuk masjid. Atau kita wudhu, kita sholat sunat karena sebab wudhu. Begitu juga sholat li ajlil qadha, sholat karena sebab qadha. Misalnya mau mengqadha sholat asar, setelah sholat asar kebetulan sholat yang luput itu sholat asar, boleh diqadha setelah sholat asar fardu. Ya, nanti setelah itu assalamualaikum dia qadha sholat asarnya setelah sholat asar yang tadi. Boleh. Kenapa? Karena ada sholat, karena sebab. Sebab apa? Sebab qadha, melaksanakan sholat di luar waktu, namanya qadha. Berarti kalau sholat tidak ada sebab tidak boleh. Ya, itu yang sholat sunat mutlak namanya. Kalau tidak ada sebab tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang diharamkan. Jadi kategorinya boleh ya Mbak Nelly, karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebab mengqadha sholat. Kemudian yang berikutnya adalah menyakiti orang dan pernah minta maaf, tapi yang bersangkutan belum mau memberikan maaf kepada kita. Mungkin terlalu sakit ya, terlalu mendalam ya, sehingga dia agak berat memberikan maaf. Yang penting kita sudah minta maaf, sudah minta ikhlas,
minta redha, urusan dia. Apakah dia memaafkan apa tidak, urusan dia. Yang penting kita sudah bebas dari hukukul adami, hak Adam, hak manusia, yaitu kita sudah minta maaf dengan baik, kita sudah minta maaf untuk tidak mengulangi lagi. Kalau emang ada harta benda yang sudah diambil kemudian kita kembalikan, itu ciri orang yang minta maaf, bukan hanya sekedar ucapan, tapi perbuatan juga ya. Sehingga orang yang sudah minta maaf, orang itu sudah terbebas dari hak-hak adami, sehingga dia tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Saya sudah minta maaf, meskipun Anda belum memberikan maaf, itu urusan Anda. Itu sebabnya berat orang memberikan maaf itu sebabnya balasannya besar sekali. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya engkau memberikan maaf itu paling dekat dengan ketakwaan. Saking beratnya namanya memberi maaf orang itu. Apalagi tersakiti, terzalimi, kemudian orang itu minta maaf, ya kemudian dengan segala berat hati kita memaafkan itu, makanya memberi maaf itu pahala yang luar biasa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kalau sudah kita minta maaf kemudian yang bersangkutan tidak mau memberi maaf, itu alaihi, dia yang tanggung jawab, bukan kita. Dan kita sudah bebas dari Allah Subhanahu wa taala dari hukuman. Demikian ya. Baik, kita masih punya waktu 3 menit lagi Pak Tuan Guru, satu pertanyaan ya, boleh silakan di komentar YouTube ya, saya kutipkan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, tunasaran untuk kami yang perempuan, apa amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid di bulan suci Ramadan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, silahkan. Amalan yang paling baik adalah banyak istighfar, banyak baca zikir hati ya. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Intinya zikrullah. Bagi yang haid, zikrullah kepada Allah taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Atau paling tidak baca la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri-istri Rasulullah SAW, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa sebabnya? Karena orang yang sedang haid itu rentan dimasukkan jin, setan, iblis. Itu sebabnya untuk taklukkan jin, setan, iblis itu bacakan wirid-wirid yang tadi agar terhindar dari kesarupan jin, dimasukkan oleh gangguan setan iblis ya. Apalagi orang yang tidak senang kepada kita, seringkali orang yang lagi haid itu kena santet, kena sihir, kena apa gitu ya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kosong ya hatinya. Maka itu sebabnya perlu ya diiringi, diisi tubuh kita itu dengan zikir kepada Allah SWT agar kita terhindar dari malapetaka itu ya. Saya baca ya tajuz zikir ya, mahkota zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tajuz zikir. Atau tajud tasbih ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa midada kalimati wa zinata arsy. Itu juga tajud tasbih. Ada lain-lain amalan-amalan yang baik yang bisa diisi oleh kita dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya amalan yang dianjurkan bagi perempuan yang haid di saat haid untuk membaca atau melapaskan kalimat-kalimat thayyibah agar selamat dunia wal akhirah. Amin. Baik, syukran Bapak Tuan Guru, sudah banyak pertanyaan yang sudah bisa dijawab di sore hari ini, yang bisa terjawab ya. Semoga yang sudah disampaikan oleh Pak Tuan Guru, jawaban-jawaban tadi tentunya bisa menjadi solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian juga menjadi pedoman juga ya untuk beribadah, untuk menjalani ibadah di keseharian kita. Baik pendengar, saya akhiri untuk sesi tanya jawab ini. Sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari topik Muzakarah Ramadan sore hari ini, yaitu tentang mental sehat, ibadah maksimal, puasa, dan ketenangan jiwa. Tapi sebelum saya persilakan Bapak Tuan Guru untuk memberikan kesimpulan dari topik Muzakarah Ramadan sore hari ini, kami hadirkan kembali pendukung Muzakarah Ramadan RRI Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA,
Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan tahun 1446 Hijriah melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Baik, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, Soimin Soimat rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung Muzakarah Ramadan sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari topik Muzakarah Ramadan sore hari ini. Kami persilakan kembali Bapak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar RRI Soimin rahimakumullah. Ketenangan jiwa adalah orientasi semua orang yang hidup untuk menjadi orang yang tenang dalam hidupnya. Untuk mencapai ketenangan jiwa itu adalah pertama, dia harus mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa yang tenang. Panggilan Allah adalah panggilan kemuliaan. Di saat azan memanggil, kita segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Di saat puasa memanggil, kita bergegas untuk melaksanakan ibadah puasa. Di saat zakat berkewajiban untuk kita keluarkan, kita laksanakan. Itu namanya panggilan Allah. Orang yang memenuhi dan menyahut panggilan Allah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan jiwa sekaligus kesehatan mental. Ketenangan jiwa akan bermuara kepada panggilan Allah. Kemudian, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Orang yang memiliki ketenangan jiwa itu adalah dia kembalikan semua urusannya kepada Allah. Tidak terlalu ribet dengan urusan-urusan duniawi yang tidak mampu dia pikirkan. Dia kembalikan kepada Allah. Semuanya adalah di bawah genggaman kuasa kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik. Dia kembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini tenang. Seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadirun ala kulli syai', yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Jiwa yang tenang, di samping dapat panggilan Allah SWT, dia kembalikan semua urusannya kepada Allah. Irji ila rabbik. Kemudian padkhuli fi ibadi, dia terus bermusyawarah, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dia dekat dengan Allah SWT. Barulah orang itu mendapatkan padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, akan masuk surga dengan sebab ketenangan jiwa. Diawali dengan sehat fisik, sehat iman, sehat mental, sehat amal perbuatan, yang semuanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah puasa yang dilaksanakan oleh kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jazakallah, kita berjumpa di hari esok Pak Tuan Guru insyaallah. Okay? Baik, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, demikian Muzakarah Ramadan sore hari ini. Sekali lagi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, demikian Muzakarah Ramadan sore hari ini. Kami masih akan membersamai Anda dalam rangkaian Nuansa Ramadan 1446 Hijriah. Demikian telah kita ikuti bersama program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Sampai jumpa.